Shalom, damai di hati. Kembali lagi bersama kami dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Program saat ini akan dipandu oleh Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu, kolom 6. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita bersyukur karena di saat ini kita masih dituntun oleh Tuhan sehingga kita dikumpulkan di tempat ini lewat program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Dan untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama dalam persekutuan dengan Tuhan lewat program Kusapa. Untuk itu, disampaikan selamat datang buat pemateri kita di saat ini yang terkasih Ibu Pendeta Dr. Treisya Tombokan, dan kepada kita semua Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memulaikan program Kusapa. Tapi sebelum itu kita akan membuka dengan doa yang akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Sandra Pesik Lumahiwa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan di malam hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua di dalam program Kusapa, Kusharing, dan pengembalaan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah peribadatan kami dalam program Kusapa malam hari ini. Biarlah Engkau mau tuntun ibadah ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya bisa berjalan dengan baik. Ya Tuhan Allah, bagi hamba-Mu, buat pendeta kami, Dr. Treisya Tombokan, STH, MTH, yang Engkau sudah mau pakai pada malam hari ini, biarlah Engkau mau pakai dia Tuhan, dan Roh Kudus-Mu yang beracara pada malam hari ini, sehingga kami bisa fokus di dalam beribadah, dan kami bisa mengerti dan memahami sebagian dari sabda firman-Mu yang akan kami dengar, dan kami akan aplikasikan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah, inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami. Biarlah Engkau mau beracara pada malam hari ini dan menuntun sehingga berjalan dengan baik. Inilah kami Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Saat ini kita akan masuk dalam materi, dan saat ini kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang sesuai dengan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat minggu yang akan datang di 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 7 ayatnya yang ke-17 dengan judul perikop perintah yang baru. Beginilah bunyinya. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya.
Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenai Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur lagi kita diperjumpakan oleh Tuhan untuk memahami lagi bagian bacaan Alkitab dalam 1 Yohanes pasal 2, dibaca mulai ayat 7 sampai 17. Bagian bacaan ini akan kita baca pada minggu yang terakhir di bulan Januari. Tepatnya dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Januari 2026. Ada beberapa langkah yang harus kita mulaikan untuk memahami dengan jelas bacaan kita saat ini. Yang pertama adalah kita membahas tentang tema. Jadi tema adalah mengasihi saudara adalah wujud hidup di dalam terang. Dan kalau kita melihat tema ini, kita dapat mengatakannya bahwa tema ini diambil dari secara khusus 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-10. Kita mulai dengan mengasihi. Mengasihi itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata agapao yang berarti mengasihi tetapi juga menyatakan kasih. Jenis kasih yang dimaksudkan di sini adalah jenis kasih yang sangat mendalam. Itu menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Kasih yang seperti ini, kasih yang rela berkorban, yang mengasihi tanpa syarat. Artinya bahwa mengasihi secara agapao adalah mengasihi apa adanya tanpa melihat latar belakang, mengasihi tanpa syarat. Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang menggambarkan tentang mengasihi. Yang
Yang pertama saya katakan tadi agapao atau agape. Yang kedua adalah filia, kasih persaudaraan. Yang ketiga adalah storge. Dan yang keempat adalah eros. Tetapi khusus dalam bacaan ini, penulis mengambil kata mengasihi dari bahasa Yunani agapao. Yang berikutnya, kata saudara dalam bahasa Yunani menggunakan kata adelphos. Saudara itu tidak hanya menunjuk kepada saudara seiman, tetapi pengertiannya juga menunjuk kepada semua orang. Jadi mengasihi tidak hanya saudara seiman kita, tetapi mengasihi juga adalah mengasihi semua orang. Yang berikutnya kata wujud. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wujud itu berarti rupa atau juga bentuk. Artinya bahwa dapat dilihat, dapat diraba, itu betul-betul nyata atau konkret. Dan kata wujud itu juga menunjukkan kepada makna atau tujuan. Yang berikutnya tentang hidup. Kata hidup yang digunakan dalam perikop ini, dia tidak menggunakan kata bios yang berarti hidup secara biologis, juga tidak menggunakan kata so yang menggambarkan hidup ilahi, hidup yang kekal, tetapi dia menggunakan kata meno. Meno berarti tinggal tetap. Artinya bahwa meno berarti menggambarkan satu persekutuan kehidupan kita dengan Tuhan. Karena itu hidup yang dimaksudkan di sini adalah tetap hidup di dalam Tuhan. Kemudian kata di dalam. Di dalam menggunakan kata Yunani en. En itu menunjukkan pada posisi, tetapi en juga itu menunjuk pada keberadaan. Di dalam terang. Itu berarti bahwa betul-betul ada di situ, terlibat di dalamnya. Dan kata terang menggunakan kata pos, dan terang yang dimaksudkan di sini adalah menunjuk kepada terang Kristus. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan bahwa Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti dia, dia memiliki terang hidup. Jadi yang dimaksudkan mengasihi saudara adalah wujud hidup yang tinggal di dalam terang. Terang itu menunjuk satu persekutuan dengan Kristus yang memberikan kehidupan. Berikutnya, langkah kedua memahami bagian ini dikaitkan dengan tema adalah apa alasan pemilihan tema. Saudara-saudara, dari tema ini yang pasti bahwa kepada kita diingatkan kita berada pada satu dunia dengan beragam realitas kehidupan, di mana orang-orang yang tinggal di dunia ini dikatakan semakin individualistik. Artinya bahwa semakin memikirkan hanya kepentingannya sendiri. Karena itu dikatakan dunia yang kita diami ini juga orang-orang yang tinggal di dalamnya semakin egosentrik. Artinya bahwa semakin hanya memikirkan keegoisan, keakuan sendiri, sehingga tidak peduli dan melihat kepentingan orang lain.
Dan juga sering dikatakan dunia sekarang adalah di mana orang-orang menganggap bahwa materi atau benda itu yang utama, sehingga manusia mengejar hal-hal yang menyangkut kebendaan, materialistik. Kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak orang yang mengagungkan materi, apa yang ia miliki, harta kekayaan, dan berjuang untuk memperolehnya. Sehingga dari realitas hidup seperti ini kita melihat bahwa kasih di antara sesama manusia mulai pudar. Kenapa saya katakan mulai pudar? Karena orang berjuang hanya untuk dirinya sendiri dan kehilangan simpati, apalagi empati, kepedulian sosial, kepedulian terhadap mereka yang ada di sekitar kita, apalagi mereka yang berkekurangan, yang miskin, yang diperlakukan tidak adil. Yang berikutnya, jadi dari hal-hal yang seperti ini kita melihat bahwa dunia lebih dingin, dunia semakin kejam. Kasus yang terjadi, yang viral sekarang adalah mungkin hanya kesalahpahaman, sehingga orang tega membunuh orang lain, dan anak yang dibunuh juga adalah siswa sekolah menengah pertama. Kasus penikaman yang terjadi tidak jauh dari sekitar kita. Bahkan banyak kasus pembunuhan terjadi dilakukan di tengah keluarga. Jadi di dunia sekarang ini semakin dingin, semakin kejam. Orang sering diperlakukan seperti binatang. Karena itu juga kita sering mengatakan kita menolak adanya pemahaman radikalisme yang demi suatu tuntutan ideologis mereka melakukan perubahan dengan tindakan kekerasan. Yang berikutnya, bahwa dalam konteks ini kita melihat bahwa manusia kehilangan kasih yang tulus. Orang membantu orang lain bukan membantu dari hati, tetapi selalu memikirkan apa yang saya peroleh melalui bantuan itu. Jadi tidak lagi ada hati yang mencintai. Sehingga yang justru terjadi baik di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, ada orang-orang yang merasa tidak dicintai. Mereka merasa tidak bahagia, tidak berharga, karena tidak diperlakukan dengan tulus. Jadi dari beberapa alasan dari tema ini, kita juga melihat bahwa ada dampak perkembangan teknologi. Di satu pihak kita bersyukur dunia kita semakin maju, tetapi di pihak yang lain kita melihat bahwa baik anak-anak kecil sampai orang dewasa terlalu aktif di dunia maya dan lupa bersosialisasi di dunia nyata. Sehingga kita melihat bahwa kita mulai kehilangan sentuhan realitas. Karena itu melalui tema ini diharapkan kita melihat ada satu signifikansi, bahwa satu hal yang urgent yang harus kita benahi, satu hal yang harus kita anggap penting, yaitu harus membangun hidup di dalam kasih. Siapapun dia, kita mengasihi mereka supaya dunia semakin damai. Yang berikutnya, saudara-saudara, langkah yang ketiga adalah mari kita melihat pengantar atau latar belakang surat 1 Yohanes. Jadi menurut beberapa pandangan, mereka mengatakan bahwa penulis surat
1 Yohanes itu adalah Rasul Paulus. Maksud saya Rasul Yohanes. Jadi sekali lagi surat 1 Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Ada yang mengatakan bahwa tahun penulisan di sekitar tahun 80 sampai 100 Masehi. Tetapi ada juga menyebutnya baik di akhir atau awal abad kedua. Dan Yohanes yang adalah murid Yesus ini menulis surat 1 Yohanes itu di Efesus. Dan pada waktu itu umurnya sudah cukup lanjut. Dan dalam konteks itu, ketika Yohanes menulis surat, maka jemaat yang menjadi alamat surat itu, ada yang menyebut adalah jemaat yang ada di Asia Kecil, sementara menghadapi berbagai ajaran sesat, terutama dari Gnostik yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus telah datang menjadi manusia. Karena itu ajaran ini juga menyatakan bahwa ketaatan terhadap firman Allah tidak penting. Jadi ada situasi di mana ajaran-ajaran sesat timbul dan muncul yang berhadapan dengan persekutuan jemaat. Jadi dirasa sangat penting untuk menulis surat 1 Yohanes ini, 2 Yohanes, 3 Yohanes, untuk memberikan ajaran yang benar agar jemaat tidak dipengaruhi oleh antara lain yang saya katakan tadi, Gnostik, yang menekankan pengetahuan. Jadi ajaran Gnostik ini juga melihat bahwa dunia rohani itu baik, tetapi dunia materi itu adalah jahat. Dan untuk membebaskan manusia dari dunia yang jahat itu, maka dikatakan atau ditekankan pengetahuanlah yang utama. Jadi mereka menolak keselamatan melalui pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Padahal kalau kita melihat bahwa itu baru akhir atau awal akhir abad pertama atau awal abad kedua. Tetapi ada suatu masa yang sekitar 60 sampai 70 tahun sehingga mereka sudah mulai melupakan ajaran yang benar dan sudah dipengaruhi dengan ajaran yang sesat. Karena itu surat 1 Yohanes ini memperlihatkan bahwa Allah menciptakan dunia ini dan mengutus Kristus Yesus untuk membebaskan manusia dari kejahatan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Yang selanjutnya kita sudah akan mulai masuk pada teks kita. Kita mulai dengan pembagian pokok pikiran. Saya melihat ada 4 bagian dalam memahami 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Kita mulai dari ayat 7 sampai 8a yang membicarakan tentang perintah baru. Kemudian ayat 8b sampai ayat 11 bicara tentang hidup di dalam terang dengan mengasihi saudara. Ayat 12 sampai 14 adalah nasihat bagi kelompok orang beriman. Dan ayat 15 sampai 17 saya memberi judul janganlah mengasihi dunia. Kita masuk pada ayat 7 sampai 8a yang diberi judul perintah baru.
Kita melihat bahwa ayat 7 ini dimulai dengan saudara-saudara yang kekasih. Penulis menyebut alamat suratnya adalah saudara-saudara yang kekasih. Jadi yang menggunakan kata agapetos, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus. Kemudian lanjut dia mengatakan bahwa bukan perintah. Dalam bahasa Yunani dikatakan entole. Perintah yang dimaksudkan di sini adalah hukum atau ajaran. Jadi bukan perintah baru yang hendak dia sampaikan. Kata baru di sini menggunakan kata kainos. Bahasa Yunani sangat kaya. Kata baru ini ada dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah kainos, yang kedua adalah neos. Jadi neos ini adalah baru yang kita katakan misalnya hari baru. Misalnya besok hari Kamis adalah hari baru. Tetapi kainos yang dimaksudkan baru ini terkait dengan kualitas. Betul-betul baru. Jadi yang Yohanes mau katakan bahwa dia menyampaikan kepada saudara-saudara yang kekasih bukan perintah baru, melainkan perintah lama. Dalam bahasa Yunani dikatakan palaios. Apa perintah itu? Perintah itu dapat kita membaca dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima, tentang mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kemudian kita juga melihat bahwa dalam Imamat 19 ayat 18b juga tentang mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dan kalau kita membaca Keluaran pasal 20, kita melihat bahwa hukum Tuhan itu yang kita sebut 10 hukum, yang hukum pertama sampai hukum yang keempat mengatur relasi manusia dengan Tuhan, hukum kelima sampai hukum ke-10 mengatur relasi dengan sesama manusia. Yang dimulai kalau dalam sesama dimulai dengan hormatilah orang tuamu. Dan itu dirangkum oleh Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang membicarakan tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia seperti diri sendiri. Bahwa hukum yang atau perintah yang lama ini telah dimiliki oleh umat Tuhan sejak semula. Dan perintah atau firman itu telah mereka dengar. Tetapi perintah baru yang mau disampaikan di sini yang ada kaitannya dengan saya katakan tadi perintah yang lama itu ada kaitannya dengan persekutuan dengan Kristus. Jadi kebaruan dari perintah itu lebih menekankan kepada persekutuan dengan Kristus, perjanjian yang baru. Karena itu dikatakan bahwa dalam persekutuan dengan Kristus maka perintah ini benar dan di dalam Dia dan di dalam kamu. Jadi perintah itu di dalam Kristus juga di dalam kehidupan orang yang percaya. Yang berikutnya, mari kita melihat ayat 8b sampai ayat 11. Saya memberi judul hidup di dalam terang. Jadi bagian ayat-ayat ini membicarakan bagaimana kegelapan atau skotia sedang lenyap.
Kata sedang lenyap itu berarti bahwa berangsur-angsur lenyap. Jadi sedang lenyap menggunakan kata Yunani parago, dan terang yang benar yang menggunakan kata Yunani pos telah bercahaya. Jadi kegelapan sedang lenyap, tetapi terang yang benar telah bercahaya. Kita teringat yang dikatakan oleh ibu kita Kartini, habis gelap terbit terang. Yang berikutnya, jadi penulis Yohanes ini mau menyampaikan satu hal yang atau bertentangan antara gelap dan terang, sedang lenyap dan telah bercahaya. Jadi mengkontradiksikan dua hal ini. Ada perbedaan yang mencolok antara gelap dan terang, dan sedang lenyap dan telah bercahaya. Karena itu yang mau digambarkan di sini bahwa orang percaya yang hidup di dalam terang tidak akan berbuahkan kegelapan. Kegelapan yang dimaksudkan di sini adalah cara hidup dunia. Karena itu penulis mengatakan siapa. Jadi kata siapa atau TB1 menunjuk kepada barang siapa. Jadi siapa itu menunjuk atau barang siapa menunjuk pada seseorang. Jadi siapa yang hidup di dalam terang tetapi membenci, kata membenci menggunakan kata miseo saudaranya, maka sebenarnya dia tidak hidup di dalam terang. Sebenarnya dia masih hidup dalam kegelapan sampai sekarang. Artinya dapat kita katakan begini, kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya hidup dalam terang Tuhan, tetapi kita belum melepaskan pengampunan, masih ada kebencian, masih ada iri hati terhadap sesama kita, itu sebenarnya mengindikasikan bahwa kita masih hidup di dalam kegelapan sampai sekarang. Artinya bahwa hidup di dalam terang itu harus berbuahkan kasih. Jadi walaupun mungkin kita mengatakan kita sudah mengikut Kristus, kita ada pelayan Kristus, tetapi kalau hidup kita masih membenci saudara kita, saudara saya katakan tadi menunjuk saudara seiman, tetapi juga menunjuk orang yang ada di sekitar kita. Karena itu yang harus kita lakukan ini adalah bahwa hidup di dalam terang berarti hidup dalam kekudusan. Hidup di dalam terang adalah menjaga konsistensi hidup kita. Apa yang kita yakini, yang kita imani tentang Kristus, tentang Dia yang adalah terang kehidupan, itu akan terlihat, terwujud dalam kata dan perilaku kehidupan kita. Yang berikutnya, jadi hidup di dalam terang ini juga adalah hidup yang mengasihi. Jadi terang itu, kalau penulis mau mengatakan, itu juga identik dengan mengasihi. Kalau hidup dalam gelap identik dengan miseo atau membenci, tapi hidup dalam terang atau pos itu identik dengan agapao. Karena itu sekali lagi mau ditekankan di sini bahwa ketika penulis menggunakan berada di dalam, itu berarti bahwa berada di dalam terang Kristus, itu berarti bahwa hidup kita terintegrasi, tinggal, meno di dalam Dia.
Jadi di dalam dia juga kita melihat memiliki aspek persekutuan atau koinonia. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, ada di dalam dia, maka orang yang hidup di dalam Kristus tidak ada penyesatan. Penyesatan dalam bahasa Yunani dikatakan skandalon, yang juga bisa berarti batu sandungan atau penyebab dari dosa. Jadi kalau orang ada tinggal meno hidup di dalam Kristus, maka orang hidup ini tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang tidak akan membawa orang lain dalam dosa, atau kita juga tidak akan menyebabkan orang lain berdosa. Tetapi barang siapa membenci, maka dikatakan dia ada dan hidup di dalam kegelapan. Jadi saya katakan tadi bahwa ini memiliki aspek persekutuan. Kalau ada di dalam Kristus, terang Kristus, maka mengasihi. Tetapi kalau ada hidup masih membenci, maka itu berarti kita terintegrasi dalam kegelapan dosa. Sehingga dikatakan kita tidak tahu kemana kita pergi, karena kegelapan membutakan mata kita. Kata membutakan adalah tuplo, tetapi dalam pengertian adalah nurani kita, iman kita tertutup. Kita diingatkan tentang perjalanan dua murid ke Emmaus. Mereka sudah bercakap-cakap dengan Yesus, tetapi mata mereka tertutup. Dalam pengertian bahwa mata rohani mereka tidak terbuka, sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Jadi dengan kata lain hendak dikatakan kepada kita bahwa dosa itu menutup mata rohani kita. Kata ini juga optalo ini juga menggunakan arti pandangan. Optalmos. Jadi kita yang hidup di dalam kegelapan tidak dapat atau tidak tahu kemana kita pergi, karena mata kita, iman kita telah ditutupi oleh kegelapan dosa. Sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana itu kebaikan dan mana itu kebenaran. Karena itu hidup yang seperti itu adalah kehidupan yang mematikan. Yang berikutnya, mari kita melihat ayat 12 sampai 14. Nasihat bagi kelompok orang beriman. Kita melihat bahwa kalau kita membaca ayat 12 sampai 14 ada perulangan dari penulis yang mengatakan, aku menulis kepada anak-anak, aku menulis kepada bapak-bapak, aku menulis kepada orang muda. Dan itu juga dilanjutkan pada ayat, jadi dilanjutkan lagi dari ayat 12, 13, diulangi lagi pada ayat 14. Jadi kalau ada perulangan dalam satu bacaan diulang lagi 2 kali, itu berarti ada penekanan yang penting. Kalau kita melihat sapaan, aku menulis kepada anak-anak, kepada bapak-bapak, kepada orang muda, kenapa kita tidak melihat aku menulis kepada perempuan, aku menulis kepada ibu-ibu? Jadi bacaan ini bukan soal gender, bacaan ini bukan soal laki-laki dan perempuan, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah tipe atau karakter orang beriman. Apa saja karakter orang beriman? Yang pertama yang kita lihat adalah anak-anak. Anak-anak dalam bahasa Yunani menggunakan kata teknon. Jadi teknion itu menunjuk kepada anak kecil.
Jadi hidup beriman seperti anak kecil adalah masih sebatas memahami bahwa dosamu telah diampuni oleh karena nama Kristus. Jadi artinya baru mulai yang kita katakan pertobatan, baru mengenal siapa Kristus, atau baru mulai yang kita katakan lahir baru. Tetapi kita melihat ada perkembangan ya, ayat 12, selanjutnya ayat 14, dari mulai menyadari bahwa dosamu telah diampuni oleh karena Kristus, maka sudah melangkah selanjutnya telah mengenal Bapa. Jadi ketika disebut lagi anak-anak dalam konteks bacaan ini, ditambahkan lagi di ayat 14 bahwa mengenal Bapa dalam pengertian memiliki pengetahuan tentang siapa Bapa, tetapi juga memiliki persekutuan dengan Bapa. Yang kedua, Bapa-Bapa. Jadi Bapa-Bapa ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata pater. Kita melihat bahwa di ayat 12, maksudnya ayat 13 dan ayat 14, maka kita tidak melihat ada satu peningkatan di sini. Bapak-bapak atau pater atau nenek moyang dikatakan kamu telah mengenal. Mengenal dalam bahasa Yunani ginosko, mengenal berarti memperoleh pengetahuan, mengenal tentang Dia, memiliki pengetahuan tentang Kristus sejak semula. Tipe kerohanian seperti ini adalah dalam pengertian saya mengidentikannya bahwa orang Kristen ya secara identitas. Dia lahir dalam satu keluarga Kristen, secara keturunan dia percaya kepada Kristus. Jadi ayat 13 diulang lagi ayat 14. Jadi tidak seperti anak-anak. Kalau ayat 12 mengatakan anak-anak mengenal, memahami bahwa dosanya telah diampuni oleh karena namanya. Tetapi setelah ayat 14 ditambahkan juga anak-anak telah mengenal Bapa. Yang berikut tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga tentang kehidupan kerohanian adalah orang-orang muda. Orang-orang muda. Neaniskos. Orang-orang muda yang dimaksudkan di sini ada yang menunjuk pada satu usia di antara 24 sampai 40 tahun. Dan orang-orang muda ini kita melihat ada satu perbedaan. Ayat 13 mengatakan mengalahkan yang jahat, nikau. Tetapi ayat 14 juga sudah menyebutkan bahwa orang-orang muda mereka kuat. Firman Allah tinggal di dalam diri mereka, tetapi juga dikatakan mereka mengalahkan yang jahat. Jadi ada satu pertumbuhan rohani. Jadi diulang lagi kedua kalinya bahwa orang-orang muda ini mengalahkan yang jahat, tetapi mereka kuat dan tinggal di dalam firman Tuhan. Artinya menunjukkan bahwa kehidupan rohani yang bertumbuh. Perikop atau pokok pikiran maksudnya yang terakhir ayat 15 sampai 17. Saya memberi judul janganlah mengasihi dunia. Jadi dimulai dari satu larangan tentang mengasihi dunia. Dunia yang seperti apa? Apakah dunia yang minggu ini kita bahas tentang Taman Eden? Bukan dunia yang seperti itu. Tetapi mengasihi dunia ini berkaitan dengan kenikmatan dunia, berkaitan dengan keinginan manusia yang berdosa.
Karena kita mengasihi dunia, maka kasih Allah atau kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi orang yang cenderung hidup duniawi, walaupun mungkin kita katakan masih rajin bergereja, maka sebenarnya kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Itu menurut kata Yohanes, bukan kata pendeta. Yang berikutnya, jadi larangan ini juga menunjuk kepada jangan mengasihi dunia itu berarti semua yang ada di dalam dunia. Apa saja semua yang ada di dalam dunia ini? Ada 3 hal yang mau dibedakan oleh penulis kitab Yohanes. Yang pertama adalah keinginan daging yang lebih menunjuk pada hawa nafsu. Yang kedua adalah keinginan mata, optalmos, yaitu baik menyangkut pandangan atau melihat sesuatu yang memikat dan menarik. Kita kalau membaca Kejadian pasal 3, kita melihat bahwa Hawa jatuh ke dalam dosa karena dia melihat buah pohon itu menarik dan sedap kelihatannya. Saya seringkali mengatakan bahwa itu seperti orang gambarkan tentang jatuh cinta dari mata turun ke hati. Jadi hal-hal yang memikat di dalam dunia yang berkaitan dengan keinginan mata itu berarti sesuatu yang memikat, sesuatu yang menarik. Termasuk wawasan kita, pandangan kita. Yang berikutnya adalah keangkuhan atau kesombongan hidup. Jadi ada 3 hal yang mau dikatakan tentang gambaran kehidupan di dalam dunia. Yang pertama keinginan daging yang berkaitan dengan hawa nafsu manusia yang berdosa. Yang kedua adalah tentang keinginan mata, yaitu daya pikat, daya tarik yang luar biasa yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup menunjukkan kesombongan, seolah-olah bahwa kita boleh hidup dengan kekuatan kita, dengan harta benda kita, dan hidup yang seperti itu bukan berasal dari Bapa. Jadi orang Kristen yang masih melakukan 3 hal tadi, keinginan daging, keinginan mata, sombong, egois dan seterusnya, maka mereka hidup bukan berasal dari Bapa, tetapi berasal dari dunia. Karena itu saya mengatakan kegelapan supaya kita mudah menghafalnya sama dengan 3K, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yang berikutnya, sebaliknya dalam ayat 17 digambarkan, ayat 17, bahwa dunia ini sedang lenyap. Karena dunia sedang lenyap dengan keinginannya, maka jangan berpaut pada dunia. Itu hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi berpautlah kepada Tuhan. Orang yang berpaut pada Tuhan adalah orang yang hidup melakukan kehendak Bapa. Mereka akan tetap hidup selama-lamanya. Itu yang saya katakan tadi, hidup ilahi, hidup yang kekal. Dan itu menunjuk kepada orang benar. Kalau kita tidak melakukan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, tetapi melakukan kehendak Bapa, maka hidup kita tidak hanya dibatasi di dunia ini. Jadi hidup yang kekal tidak hanya terjadi sekarang, tetapi terjadi sesudah kita mati.
Jadi hidup yang kekal mulai sekarang sampai selama-lamanya. Jadi jangan hanya berpikir bahwa hidup kekal nanti sesudah mati, tetapi menurut Yohanes mulai dari sekarang. Kemudian mari kita lihat makna dan implikasi berita. Yang pertama, bahwa bacaan ini memberi nasihat, memberi pemahaman kepada kita bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 yang membicarakan bahwa Allah adalah kasih. Karena itu maka orang yang percaya merupakan satu kemutlakan, keharusan, bukan tawar-menawar lagi, bukan pilihan, tetapi harus hidup di dalam kasih Allah. Dan hidup di dalam kasih Allah adalah perwujudan hidup di dalam terang Tuhan. Yang berikutnya, jadi kalau hidup di dalam terang, maka terang itu harus membuahkan juga seperti yang disampaikan dalam Efesus, harus membuahkan kasih, kebaikan, dan keadilan. Mari kita melihat tema PGI. Hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi Yohanes pun memiliki misi atau harapan yang sama bagi jemaat, bahwa hidup di dalam terang itu terintegrasi atau menyatu atau nampak lewat perbuatan yang mengasihi. Karena itu ajakan untuk hidup di dalam terang Tuhan itu berarti bahwa orang yang hidup dalam terang Tuhan, maka tutur katanya, cara pandangnya, sikap hidup perilakunya harus terus hidup dalam kasih, kebaikan, dan keadilan. Karena itu ada pesan moral bagi kita, tetapi juga memiliki makna teologis bagi kita. Jangan ada dualisme dalam kehidupan orang yang percaya. Hanya menjadi terang di gereja, tetapi gelap dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sebagai orang yang percaya, kita pun diajak untuk hidup menurut perintah baru. Perintah baru itu seperti apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena itu kita yang hadir saat ini dan mendengarkan berita ini merupakan ajakan bagi kita, mari kita mengembangkan gaya hidup atau cara hidup yang mengasihi dan bukan membenci. Yang berikutnya, jadikanlah keluarga kita, rumah tangga kita, tempat di mana kita pertama-tama menjabarkan hidup dalam kasih, hidup di dalam terang. Jangan sampai ada anggota keluarga kita yang merasa tidak dikasih, tidak dihargai, karena kehidupan kita pribadi, keluarga tidak hidup di dalam terang Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menolong kita semua. Amin. Terima kasih, Shalom. Damai di hati. Kita terberkati di malam hari ini, di saat ini, karena boleh mendengar materi yang disampaikan ini. Dan akhirnya menimbulkan pertanyaan bagi kami, teristimewa saya pribadi, dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanan. Yang kadang-kadang menggembirakan, kadang-kadang mengecewakan. Karena seperti yang dikatakan tadi, kalau memang torang sudah hidup di dalam terang Kristus, berarti torang pe kehidupan itu mencerminkan keteladanan Kristus ada di dalam torang pe hidup.
Nah sekarang pertanyaan, apa yang salah di dalam, apakah orang ini sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan, sebagai pelayan, orang salah ke orang dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan? Sehingga kadang-kadang tuh jemaat sampai bertanya begini, orang sendiri bertanya begini, yang mana kok tuh betul? Rajin masuk ibadah, semua terek, dia pernah alpa. Rajin masuk ibadah, Marco mang, tuh bakal den tetangga, tuh pokoknya semua yang terjadi selalu den dia. Bawa itu persembahan bulanan, banyak kosong dorang, rajin sekali datang. Atau ada komang tuh datang tuh yang semua dilaksanakan. Hidup baik-baik, apa yang menjadi harapan dari gereja, baik di pembangunan, baik dalam persembahan, amplop itu lancar, terpenuhi. Tetapi kumang nyak pernah dia datang batunjung di kolom. Kalau baking pada DP rumah, ya kadang-kadang DP suami cuma atau DP istri yang ada. Jadi pertanyaan Pak, orang sebagai pelayan bagaimana dan ini sebenarnya? Apakah yang salah? Apakah orang yang kurang dalam persiapan seperti saat ini, kurang dalam persiapan, atau memang mesti diadakan terus-terus pengembalaan termasuk orang pelayan khusus, sehingga memang betul-betul apa yang boleh diterima di tengah-tengah jemaat itu benar-benar orang boleh memahami benar-benar dari hati, sehingga nyandak so WA, so pengumuman di toa, so kurang ulang-ulang minggu lalu ada pengumuman, di kom bapak pengumuman ulang, di kom ibu kasih pengumuman, yang datang juga cuma itu dan itu. Saya kira itu dulu, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin saya tertarik dengan ayatnya yang ke-15 tadi. Di sini mungkin yang bisa saya simpulkan ketika Yohanes berkata jangan mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Ini kita pakai kesimpulan, mohon dikoreksi kalau salah. Itu mengenai wujud tindakan manusia untuk menjauhkan diri dari kehendak Allah. Yang dimana orang tahu ketika di selanjutnya dia mengatakan yang ada di dalamnya adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan. Yang jadi pertanyaan saya di sini menghubungkan dengan tema kita bahwa di dalam kita untuk hidup dalam terang adalah mengasihi saudara, sementara kita harus berhadapan dengan kehidupan dunia ini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Diaken, apa langkah konkret gereja yang saya sampaikan di sini untuk orang boleh benar-benar terintegrasi itu kasih yang orang terima dari Tuhan, yang dia so kasih buat Tuhan itu benar-benar orang wujudkan di dalam tindakan. Jadi artinya tuh gereja bukan cuma bicara sebuah lembaga, tetapi dari orang ini yang adalah Bait Allah. Kira-kira apa langkah-langkah konkret yang boleh kita ambil untuk menghadapi keadaan ini yang ada unsur dengan kasih ini? Terima kasih. Jadi saudara-saudara, ada satu gumul bersama. Yang pertama ada orang yang kalau kita katakan bahwa bergereja mereka luar biasa. Segala tuntutan kerja pelayanan dilaksanakan. Tetapi hidup kekristenan mereka tidak harmoni, tidak berjalan bersama-sama dengan aktivitas bergereja. Dan ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan berjemaat, bahwa jemaat juga merasa bahwa seolah-olah hidup di dalam dosa itu sah-sah saja. Sehingga ada beberapa kasus yang terjadi bahwa kadang-kadang pelayan khusus juga berselingkuh kan? Atau juga melakukan tindakan-tindakan amoral dan lain sebagainya. Jadi keaktifan bergereja
tidak cocok, tidak berpadanan dengan hidup kekristenan kita. Jadi tidak hanya pelayan khusus tetapi juga anggota jemaat. Rajin bergereja, rajin bagosi, rajin memake, pimpin ibadah orang bilang DPK lakuan yang tidak cocok. Dan ini yang mau dijawab oleh Yohanes kepada jemaat perdana waktu itu yang dipengaruhi oleh ajaran sesat. Tetapi mungkin dalam konteks kita tipe-tipe, kalau Yohanes mengatakan ada tipe seperti anak-anak yang baru mengenal Kristus, yang baru diampuni dosanya, ada juga seperti bapak-bapak yang hanya sampai pada pengenalan tentang Allah. Ada juga seperti orang-orang muda yang mampu mengalahkan dunia. Jadi paling tidak bahwa tugas kita adalah untuk menyatakan kepada jemaat, ini kembali lagi pada Roma 12, bahwa ibadah itu, ibadah yang sejati itu adalah aktivitas itu. Jadi jangan cuma rajin bekasih persembahan tetapi mau hadir di kolom di gereja tidak mau. Jangan juga rajin berpimpin ibadah, mertu kelakuan amoral juga rajin. Kalau perenungan kita dalam Kejadian pasal 2, tanggung jawab kita adalah mengusahakan, kata mengusahakan dari kata aboda, dalam bahasa Arab itu ibadah. Jadi apa yang kita kerjakan itu adalah ibadah. Yang soal sekarang adalah daya tarik. Kuasa kegelapan itu luar biasa. Yang kedua adalah orang tidak malu lagi berbuat dosa. Walaupun saya katakan bersyukur sekali kita dengan undang-undang yang baru toh, Enadone dasarkan. Mau pakai saja sekarang sudah penghukuman menyebut orang binatang anjing, babi anjing dihukum. Orang yang tinggal bersama di luar pernikahan juga dihukum. Putar musik keras-keras dihukum toh, denda 10 juta. Jadi apakah? Jadi kalau kita mau lihat seharusnya toh, tanpa larangan seperti itu dari pemerintah pun gereja kan sudah menyuarakan kehidupan kekristenan seperti apa, yaitu hidup dalam terang, tidak bisa ditawar-tawar. Hidup di dalam terang berarti ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan berarti kasih Kristus ada di dalam kita. Kalau kasih Kristus ada di dalam kita, maka kita mengampuni, kita mengasihi, kita berbelas kasihan, kita merangkul bukan membenci atau mendendam. Tetapi di satu pihak saya katakan, ya bersyukur, puji Tuhan toh. Apa yang disuarakan oleh gereja juga diakomodir oleh pemerintah. Dengan mengatakan bahwa hidup bersama di luar pernikahan ada hukumannya. Memakai juga ada hukumannya. Tetapi bagaimana mengubah konsep berpikir ini tantangan kita. Karena orang jemaat kalau melihat kan, apakah kita bisa menyebut 50-50 toh? Orang bisa katakan bahwa sedangkan orang pelayan khusus pun dalam tanda kutip belum 100% betul-betul hidup di dalam terang Kristus. Belum 100% betul-betul hidup di dalam kasih. Masih ada keegoisan, keangkuhan hidup. Yang dalam bacaan ini ayat 15 mengatakan bahwa kata larangan itu yang ada juga di dalam dunia itu, yaitu untuk dijabarkan keinginan daging itu banyak. Seperti apa? Manusia yang berdosa itu seperti apa? Yang berikutnya adalah keinginan mata seperti apa? Saya sering kali katakan bahwa termasuk kita seringkali lebih memikirkan, aduh
bunga mawar di orang lain pe taman lebih indah, padahal patorok ada bunga mawar toh. Aglonema di Birman pe bunga lebih bagus dari torong pe aglonema. Itu keinginan mata, daya pikat yang luar biasa. Kalau mungkin tidak menarik pasti orang tidak mau toh. Jadi dosa itu kalau kita melihat Kejadian pasal 3 adalah sesuatu yang menarik. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu menarik hati dan sedap kelihatan. Ini tuh persoalannya tuh menarik dan sedap. Sehingga sering kita katakan banyak penjahat berdasi toh, orang-orang pintar gelar luar biasa mah tetap korupsi. Doi itu jabatan itu sangat menarik, sangat menggiurkan. Karena itu yang soal sekarang adalah mari bagaimana cara kita mengubah cara berpikir, mindset jemaat supaya betul-betul kekudusan hidup ini dijaga bukan hanya di ruang-ruang ibadah. Kekudusan hidup ini harus tergambar di tengah keluarga. Kekudusan hidup ini harus ada di tengah pekerjaan. Kekudusan ini harus tergambar dalam tanggung jawab pelayanan kita. Mengubah itu tidak mudah. Karena itu sekali lagi itu membutuhkan pertolongan Roh Kudus dan membuka hati. So tahu-tahu ada dengar firman Tuhan, ada bilang begini, baru orang dengar di gereja, di rumah semua mati. Baru orang dengar di gereja, sok ada RT di rumah. Sehingga ada satu postingan yang mengatakan, di mana peran gereja? Ketika ada kasus penikaman anak remaja. Apakah memang orang sudah tidak mampu menggembalakan seperti itu? Mari orang lihat kusapa itu. Kusapa itu kunjungan kan, sharing dan penggembalaan. Kunjungan itu seperti apa? Heart to heart, door to door, dari secara tatap muka, secara langsung. Tetapi kunjungan juga bisa bersifat virtual kan di dunia maya. Yang kedua adalah sharing. Konteks-konteks kita tidak semua fasilitator tahu semua. Toh? Kita dapat berbagi, ini pemahaman saya, ini sharing saya dalam konteks di tengah jemaat dan masyarakat. Nah di dalamnya terkandung kalau demikian apa orang mau baking itu pengembalaan toh. Kita merangkul di dalam kasih melalui pendekatan baik tatap muka seperti ini maupun pendekatan yang kita lakukan di dunia maya. Karena itu saya berharap bahwa tugas ini memang tidak mudah. Kesombongan rohani, keangkuhan hidup, keinginan daging, apalagi keinginan mata selalu akan menjadi daya tarik dari iblis untuk kita. Karena itu mari kita mengingat-ingatkan jemaat, mendoa-doakan jemaat supaya betul-betul jemaat boleh terbangun imannya. Mungkin terang pelutut mungkin belum terlalu tebal untuk bergumul dalam doa. Karena itu saya berharap bahwa karena ini adalah tatap muka saya yang terakhir, toh kan minggu depan pendeta Adri, 2 minggu depan pendeta Anggreni, 3 minggu depan pendeta Armando, berarti kita terakhir kan. Jadi saya berharap Bapak mari orang lanjutkan kan, jangan cuma habis itu berganti lagi, berganti orang, program tidak dilanjutkan. Jadi program itu, pelayanan itu tetap sama, walaupun orang yang berbeda. Jadi itu sekali lagi mari baku bantu orang semua supaya betul-betul keinginan yang ada di dalam dunia ini orang yang tidak terpengaruh. Kalau orang sampai pada satu kesimpulan hidup begini,
Biar jo hidup sederhana, yang penting bahagia. Apa adanya, yang penting baku sayang, toh? Daripada ada apanya tetapi banyak baku marah. Karena itu akhirnya akan orang bilang begini, lebih baik ndak ada daripada ada. Kalau ndak ada doi, rukun-rukun. Kalau banyak doi, bakal lain. Jadi pemazmur bilang, dia minta jangan dia kaya, jangan dia miskin. Artinya dia boleh hidup apa adanya. Sehingga ketika dia kaya, dia tidak melupakan Tuhan. Ketika dia miskin, dia tidak mengutuki Tuhan. Karena itu sekali lagi mari bawa pesan iman ini untuk orang hidup di dalam terang yang membuahkan kasih, kebaikan, dan keadilan. Kami mohon kiat-kiat, kira-kira Ibu Pendeta kiat-kiat apa yang buat orang yang hidup di dalam terang, tetapi pada kenyataan itu kasih itu sudah terkikis. Tidak bisa dipungkiri di dunia ini dimanapun itu kasih mulai terkikis. Entah karena himpitan hidup atau ekonomi atau apapun, atau karena sifat egois itu yang ada atau karena peringatan di ayat terakhir tadi, cinta dunia, sehingga kasih itu sepertinya sudah terkikis. Orang yang tidak bisa pungkiri itu. Di mana-mana orang lihat. Kalaupun orang lihat ada orang cilaka, belum tentu orang mau pitolong. Iya kan? Mau cari persoalan, mau anggap dia mungkin jadi persoalan, jadi saksi. Kantoran tidak mau bersaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kenyataan-kenyataan seperti itu jelas. Termasuk dalam orang kehidupan berjemaat. Nah, kira-kira Ibu ada kiat-kiat apa yang ini kasih ini supaya dia tumbuh kembali dengan subur. Orang mulai dari orang pe gereja, orang pe jemaat. Baru supaya dengan itu orang boleh kasih keluar. Karena ya, rupa di Finlandia, dorang itu bukan kasih yang bikin dorang hidup bahagia, tetapi kepedulian. Kepedulian kebersihan, kepedulian tentang tetangga, kepedulian tentang dompet alam, sehingga dorang sekarang ceritanya berbuat baik. Nah, orang yang beragama, yang diajarkan hukum kasih berulang-ulang, tetapi dalam kenyataan hidup mulai terkikis. Tidak pungkiri suatu saat nanti mungkin orang punya cucu, anak cucu bertanya pada orang, opa, bagaimana suatu kasih itu? Apa tuh kasih itu? Karena dia tidak lihat di mana-mana. Mau di sekolah mulai dari SD sudah ada pabuli, SMP, SMA, tidak ada tuh kasih. Dan itu ya mungkin suatu saat orang akan dapat tanya dari orang pe anak cucu itu. Orang sudah kenal tuh kata kasih. Jangankan berbuat baik, tetapi kasih saja orang sudah kenal. Ya mohon mungkin ada kiat-kiat dari Ibu untuk orang lebih boleh mau kasih tumbuh lagi dan ini kasih dari tanah ini yang bikin dia subur lagi. Terima kasih, Bu. Ya, saudara-saudara, ada satu cerita tentang seorang tokoh agama. Dia katakan bahwa dia sungguh tertarik tentang kehidupan Kristus. Dan akhirnya dia tidak bisa masuk ke Kristenan. Itu karena melihat cara hidup orang Kristen. Tetapi di pihak lain juga ada yang mengatakan begini, aduh DP baik, toh. Sehingga ini mengandung atau
menimbulkan minat untuk kenapa dia pakai baik-baik seperti itu, kenapa dia mengasihi tanpa syarat, kenapa dia suka menolong. Dan mereka akan menemukan bahwa ini karena Kristus. Jadi dalam misi penginjilan kita tidak melakukan Kristenisasi, tetapi Kristunisasi. Bagaimana hidup kekristenan itu, bagaimana Kristus yang peduli, itu ada dalam diri kita. Memiliki mata seperti mata Kristus, tidak ada kemunafikan dan dendam, memiliki hati seperti hati Kristus. Jadi jujur kita akui bahwa orang tidak seperti itu. Orang selain saja terlebih dengan orang mulai cemburu, iri hati. Nah, bagaimana konsep yang mau dibawa oleh penulis Yohanes ini menjadi bagian kita, ini suatu tantangan dan persoalan kita. Ini satu gumul bersama kita. Tetapi kalau kita masih berhadapan dengan kalau demikian ini gumul bersama kita, apa yang orang mau baiki? Suami istri saja ketika mereka kawin itu cinta mati orang bilang. Tetapi setelah berumah tangga 10-20 tahun, jadi biasa bulan madu, sekarang bulan-bulanan, habis DP madu. Kasih mulai tawar, hambar toh. Nah, bagaimana memupuk kembali hal itu? Sekali lagi adalah mulai dengan doa. Pagi hari orang bangun baca Alkitab. Tuhan, saya terbatas tapi mau hidup di dalam kasih. Memperlakukan saudara, suami, istri, anak-anak dengan baik. Memperlakukan asisten rumah tangga bukan seperti pembantu cuma suruh-suruh. Jadi kalau kita mengawali setiap hari dengan baca Alkitab, dengan doa, itu seperti orang sementara menyirami hidup rohani kita, memberi pupuk. Tetapi bagaimana membangun cinta seperti itu? Cinta persekutuan dengan Tuhan, rajin baca Alkitab. Ini yang kita gumuli dalam MTPJ. MTPJ dulu kan dikenal dengan 3 batu dodik, atau rajin berdoa, baca Alkitab, dan giat bekerja. Jadi sekali lagi, langkah pertama kita pasti mulai dulu dari Torah. Jangan menuntut orang lain. Langkah yang kedua adalah bagaimana suatu persekutuan dalam Tuhan itu punya implikasi dalam keseharian hidup kita. Orang membaca Alkitab seulang-ulang, ada firman yang terhadap kita. Sehingga jangan heran kalau pendeta seringkali khotbah ulang-ulang, karena ada lihat orang yang tidak baik. Jadi selalu mengintrospeksi diri, selalu membangun iman, selalu ada sharing, orang menjadi mentor, pendamping bagi yang lain. Tetapi juga yang paling penting adalah terbuka. Kadang-kadang ketika kita disampaikan firman, ini kok pendeta mau. Padahal Yohanes bilang, kalau tidak hidup dalam kasih berarti masih dalam kegelapan sampai sekarang. Kalau tidak hidup atau tidak mengasihi, hanya membenci, itu berarti tidak ada terang Kristus. Indikasinya jelas toh. Karakteristiknya jelas. Yang kurang jelas adalah kita yang tidak melakukan itu. Karena itu saya berharap mari firman itu dikatakan tidak jauh, dekat dengan kita. Dan mari kita berdoa, bermohon
supaya Tuhan menguatkan kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku firman yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup program Kusapa di saat ini dengan doa yang akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Marice Keolengkei SPDK. Mari berdoa. Malam hari yang indah ini ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang adalah terang kehidupan kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu, maka acara ini, program Kusapa boleh terlaksana dengan segala baik. Di dalamnya ya Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, dan kami boleh memahaminya bahwa kami harus hidup di dalam kasih karena Tuhan sudah mendahului mengasihi kami. Dan biarlah ya Tuhan kami senantiasa hidup sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, tidak hidup karena keinginan daging, keinginan mata, bahkan keangkuhan. Bapa di dalam sorga, tolonglah kami supaya kami sebagai orang-orang yang selalu mau mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat melakukan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi juga bagi kami semua, kami dapat lanjutkan, dapat teruskan, dapat menyampaikan kepada saudara-saudara kami di dalam persekutuan ibadah, dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah kebenaran-Mu selalu tersampaikan, sehingga kami semua boleh hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih, di dalam pengampunan, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, malam hari ini kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Dr. Tracy Eni Tombokan MTH yang sudah menjadi pemateri di malam hari ini. Biarlah Engkau terus pakai dia lebih heran di dalam ia melaksanakan setiap pelayanannya. Diberkati Tuhan, diberikan kuat sehat, dan biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Diberkati pelayanan bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga Awi Tombokan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi kami semua, biarlah kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami sebagai pelayan khusus, tim doa, bahkan juga ya Tuhan semua yang hadir saat ini untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Kami berdoa akan persembahan di malam hari ini. Engkau berkati persembahan kami, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami sebentar akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biar Tuhan menyertai kami, menuntun langkah kami. Biar kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat sejahtera, dengan penuh sukacita iman, karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Maha Besar Tuhan karena atas kasih dan anugerahnya bagi kita semua. Malam hari ini dia masih boleh berikan kita lagi waktu dan kesempatan yang terindah sehingga kita boleh terkumpul lagi ini di rumah gereja untuk boleh kita mengikuti ibadah Kusapa. Dan malam hari ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pemateri Ibu Pendeta Tracy Tombokan MTH yang sudah membawakan materi yang begitu indah. Biarlah materi yang sudah kita dengar bersama malam hari ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu yang terkasih dalam tugas pelayanan dan dalam kehidupan keluarga Awi Tombokan. Dan kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pelayan khusus yang boleh hadir malam hari ini.
kami juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan kepada jemaat kolom 6 bersama dengan seluruh jemaat yang boleh menyaksikan siaran langsung pada malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati.